Pak Hamid adalah seorang penjual bakso yang sudah berdagang sejak lama. Bersama istrinya, Bu Anis, mereka mengelola kios bakso yang semakin hari semakin ramai. Pada suatu siang, seorang pelanggan datang memesan 3 porsi bakso dan berkata, "Saya tinggal dulu Pak, jemput anak sekolah, nanti saya bayar sekalian pas ambil ya." Pak Hamid mengangguk, membungkus pesanan pelanggan, dan tetap melayani pembeli lain dengan cekatan. Di belakang kios, Bu Anis sedang mencuci mangkok-mangkok yang kotor. Usaha Pak Hamid sebenarnya sudah dirintis bertahun-tahun. Namun baru 2 tahun terakhir kiosnya menjadi sangat laris. Mereka bahkan bisa meraup keuntungan besar tanpa perlu membuka cabang. Setiap minggunya, Bu Anis bisa menikmati hasil kerja keras mereka dengan berbelanja barang-barang mewah. Mereka memiliki 2 anak, Hilmi yang duduk di kelas 2 SMA dan Aden yang baru masuk SMP. Meski tak sering, kedua anaknya sesekali membantu di kios saat ada waktu. Beberapa waktu kemudian, pelanggan yang tadi datang kembali untuk mengambil pesanannya. Setelah menyerahkan uang, pelanggan itu pun pulang. Sementara itu, Bu Anis menghampiri suaminya. "Pak, mumpung belum sore, Bapak ke pasar dulu gih, link daging buat besok," ujarnya. Pak Hamid mengiyakan, lalu berpesan agar Bu Anis menjaga kios sementara dia pergi ke pasar. Kebetulan, saat itu Hilmi baru pulang sekolah dan langsung membantu ibunya di kios yang masih cukup ramai. Namun, sebelum Pak Hamid benar-benar beranjang pergi, Bu Anis tiba-tiba berlari kecil menghampirinya dan berbisik, "Pak, jangan lupa itunya sekalian." Pak Hamid hanya mengangguk tanda mengerti dan segera melangkah menuju pasar. Sesampainya di pasar, Pak Hamid langsung menuju lapak daging langganannya. Dia membeli cukup banyak daging dan kemudian membawanya ke tempat penggilingan. "Pak, ini daging saya giling seperti biasa ya? Saya tinggal sebentar, mau beli yang lain dulu," ucapnya kepada penjaga penggilingan. Pak Hamid kemudian berjalan menuju sebuah lapak kecil yang menjual kembang-kembangan dan dupa. Seorang nenek tua yang menjaga lapak tersebut tampak sudah familiar dengan Pak Hamid. Dia sering melihat Pak Hamid membeli bunga di situ. "Beli kembang sama dupa lagi, Pak?" tanya si nenek. Pak Hamid tersenyum tipis. "Iya, Nek, seperti biasa, buat tabur di kuburan." Si nenek mengangguk paham, walau matanya menyiratkan sedikit keheranan. Setelah semua bunga dan dupa dibungkus rapi dalam kantong plastik hitam, Pak Hamid kembali ke tempat penggilingan, mengambil daging yang sudah digiling, dan segera pulang ke kiosnya. Namun, di balik kesehariannya yang tampak biasa, ada rahasia yang disembunyikan oleh Pak Hamid. Sesuatu yang misterius dan belum diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Setibanya di kios, Pak Hamid mendapati Bu Anis dan Hilmi sedang membereskan barang-barang. Ternyata dagangan mereka hari ini ludes dengan cepat. "Sudah selesai, Bu?" tanya Pak Hamid sambil menghampiri. "Iya, Pak, ini kita mau pulang," jawab Bu Anis. "Oh iya sudah, Bapak bantuin beres-beres dulu," balas Pak Hamid. Setelah semuanya beres, mereka segera pulang ke rumah. Jarak antara kios dan rumah tidak terlalu jauh, hanya memerlukan beberapa menit perjalanan. Sesampainya di rumah, mereka melihat Aden, anak bungsu mereka, sedang menonton televisi sendirian. Hilmi pun meminta Aden untuk membantu memasukkan barang-barang dagangan ke dapur. Setelah itu mereka rehat sejenak dan bergantian mandi. Saat menunggu giliran mandi, Pak Hamid duduk di teras rumah, menikmati secangkir kopi yang telah dibuatkan oleh Bu Anis. Sore mulai berganti malam, suara azan maghrib terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Namun, Pak Hamid dan keluarganya tidak terlalu peduli. Mereka jarang sekali melaksanakan ibadah, lebih sering tenggelam dalam kesibukan duniawi dan menikmati kekayaan yang telah mereka peroleh. Setelah semua selesai mandi, Pak Hamid mengajak keluarganya makan di luar karena malam itu Bu Anis tidak memasak. Mereka pun berangkat menggunakan mobil Pajero milik Pak Hamid. Jalanan tampak ramai karena malam itu adalah malam minggu. Hilmi dan Aden minta untuk makan sate, jadi mereka memutuskan untuk menuju warung sate yang berada di dekat taman dan makan lesehan di sana.
Beberapa saat kemudian, mereka sampai di taman dan segera memesan 4 porsi sate. Mereka semua memang sedang sangat lapar. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk pulang. Namun, sebelum pulang, Hilmi meminta untuk mampir ke minimarket terlebih dahulu karena ingin membeli es krim. Pak Hamid pun menuruti permintaan anaknya, dan mereka mampir sebentar ke minimarket. Setelah urusan di minimarket selesai, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba di dalam mobil tercium bau busuk yang sangat menyengat. "Pak, ini bau apa ya?" tanya Bu Anis dengan wajah heran. Pak Hamid mengendus udara sekitar dan ternyata dia juga mencium bau busuk yang sama. Hilmi dan Aden pun ikut merasakan bau itu. Semuanya merasa tidak nyaman dan merinding. Tidak hanya bau yang aneh, beberapa saat kemudian terdengar suara samar-samar seorang wanita menangis dari dalam mobil. Padahal di dalam mobil hanya ada mereka berempat. Seketika suasana di dalam mobil berubah menjadi tegang. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat, merasakan kengerian yang tiba-tiba muncul. Namun suara tangisan itu perlahan-lahan menghilang. Mereka pun mencoba mengabaikan kejadian aneh tersebut dan fokus untuk segera sampai di rumah. Meskipun perasaan ganjil masih menyelimuti pikiran mereka. Pak Hamid sedang duduk termenung di kiosnya, mengingat apa yang baru saja dia lakukan di rumah. Dia menyalahkan kemenyan dan membacakan amalan serta mantra, seperti ritual yang biasa dia lakukan. Namun kali ini berbeda. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba hembusan angin kencang menerobos ke dalam ruangan, membuat bulu kuduk Pak Hamid merinding. Meski sudah sering mengalami hal-hal seperti ini, ada sesuatu yang terasa lebih aneh kali ini. Bau kemenyan yang dibakar semakin menyengat dan di sekelilingnya muncul asap tebal yang aneh. Pak Hamid memperhatikan dengan seksama. Asap itu bergerak tidak biasa, seakan hidup, mengelilinginya dengan cepat. Lalu dari dalam asap tersebut muncul bayangan hitam besar yang samar-samar terlihat. Pak Hamid berusaha menenangkan dirinya, mencoba tetap fokus pada ritual. Namun rasa takut perlahan-lahan menjalar. Kemudian bau busuk yang amat sangat menyengat mulai memenuhi ruangan. Pak Hamid tersentak saat asap itu tiba-tiba berubah menjadi kawanan lalat yang berkerumunan di sekitarnya. Lalat-lalat itu berputar-putar, membuat suasana semakin menakutkan. Setelah ritual selesai, meski masih tertekan dengan pengalaman aneh itu, Pak Hamid memutuskan untuk menonton siaran bola di televisi untuk mengalihkan pikirannya. Meski badannya sudah terasa pegal dan udara malam semakin dingin, ia masih belum mengantuk. Namun, ketika angin dingin kembali berhembus masuk ke dalam ruangan, Pak Hamid samar-samar melihat bayangan hitam melintas di ruangan tamu. Dia kaget, tapi berusaha mengabaikannya dan fokus kembali ke pertandingan. Setelah siaran bola selesai, rasa kantuk akhirnya mulai menyerang. Pak Hamid merebahkan dirinya di sofa depan televisi. Dalam lamunannya, pikirannya kembali ke masa 2 tahun lalu, saat hidupnya masih penuh dengan kesulitan. Pagi itu, dia sibuk menyiapkan dagangan sendirian. Hilmi dan Aden, anak-anaknya, merengek meminta uang saku lebih. Namun, Bu Anis tidak memberikan uang tambahan. "Bu minta tolong lagi dong, masa segini doang sih kurang?" rengek Aden. Hilmi ikut menambahkan, "Iya Bu, tambahkan lagi uangnya." Namun, Bu Anis tegas, "Sudah, terima saja, Ibu lagi gak ada uang. Ayo sana berangkat sekolah, nanti kalian terlambat," kata Bu Anis dengan nada kesal. Setelah anak-anak berangkat ke sekolah dengan wajah kecewa, Bu Anis marah kepada Pak Hamid. "Pak, lihat anak-anak, kasihan mereka, uang sakunya kurang terus. Kok Bapak dapat uangnya sedikit terus sih? Semua kebutuhan rumah juga habis," omel Bu Anis menyalahkan suaminya. Pak Hamid yang sudah penat dengan penghasilan yang makin sedikit hanya bisa menjawab dengan nada kesal. "Ibu kira jualan itu gampang? Emangnya bisa ramai terus? Dagangan Bapak akhir-akhir ini lagi gak laku Bu. Lagian kenapa Ibu gak bantu dagang juga biar tahu susahnya?"
Pertengkaran kecil itu membuat Bu Anis semakin kesal dan dia langsung masuk ke kamar tanpa memedulikan suaminya. Pak Hamid hanya bisa menghela nafas panjang, mengelus dada merasa frustasi dengan keadaan yang semakin sulit. Pendapatan dari kiosnya terus menurun, sementara Bu Anis makin hari makin menuntut banyak, terutama karena merasa panas dengan teman-temannya yang selalu memamerkan mobil dan perhiasan. Bu Anis bahkan sempat mengancam, kalau bapak gak bisa belikan mobil dan perhiasan seperti teman-teman ibu, jangan harap bapak dapat jatah ranjang lebih dari sebulan sekali. Ancaman itu membuat Pak Hamid semakin tertekan. Dia tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi, karena usahanya semakin hari semakin sepi. Lamunan Pak Hamid terus berlanjut, mengingat hari-hari di kios yang semakin hening tanpa pembeli. Dia terbenam dalam pikirannya, merasakan kesulitan dan beban hidup yang tak kunjung berkurang. Bahkan setelah semua telah dicoba lakukan, termasuk ritual-ritual yang aneh tersebut. Pak Hamid memulai perjalanannya dengan penuh harapan. Setelah sarapan, ia berpamitan pada istri dan anak-anaknya. Di benaknya, tawaran pesugihan yang diberikan oleh temannya, Dio, seakan menjadi cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mengendarai sepeda motornya, Pak Hamid berangkat menuju alamat yang diberikan oleh Dio. Jalanan sepi dan hawa dingin menusuk tulang. Namun itu tidak menghalangi tekadnya untuk mencoba peruntutan lewat cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran dan rasa penasaran. Apakah ini benar jalan yang tepat? Ia bertanya-tanya dalam hati. Tapi, setiap kali ragu muncul, bayangan keluarganya yang terus mengeluh karena keadaan ekonomi yang semakin sulit mendorongnya untuk terus melaju. Aku harus melakukan ini demi Anis dan demi anak-anak, batinnya. Setelah hampir 2 jam berkendara, Pak Hamid akhirnya tiba di sebuah desa yang cukup terpencil. Di situ ia melihat rumah sederhana yang tampak sedikit terabaikan. Rumah itu dikelilingi pepohonan besar yang rindang dan suasana terasa sunyi. Seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Ia berhenti di depan gerbang dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Sesampainya di depan pintu, Pak Hamid mengetuk perlahan. Tak lama kemudian, suatu pria tua dengan jubah hitam keluar dari dalam rumah. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan tatapan tajam yang membuat Pak Hamid sedikit merinding. "Selamat datang," sapa pria itu dengan suara serak. "Kamu pasti sudah tahu tujuanmu ke sini. Silahkan masuk." Pak Hamid meskipun gugup, melangkah masuk dan duduk di ruangan yang dipenuhi oleh berbagai benda-benda mistis. Seperti patung, sesajen dan dupa yang menyala, mengeluarkan aroma kemenyan yang kuat. "Dio yang mengirimmu bukan?" tanya pria itu sambil tersenyum tipis. "Iya Pak, saya butuh bantuan. Ekonomi keluarga saya semakin terpuruk dan Dio bilang pesugihan ini bisa membantu saya," jawab Pak Hamid dengan suara bergetar. Pria tua itu menatap Pak Hamid lekat-lekat, seolah-olah sedang menilai seberapa kuat tekadnya. "Pesugihan ini tidak sederhana itu, nak. Memang tidak ada tumbal nyawa manusia, tapi ada pengorbanan lain. Kamu siap?" Pak Hamid mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Pria tua itu lalu mengambil sebuah keris kecil dan memotong sedikit daun yang ada di depannya. "Kamu hanya perlu melaksanakan ritual ini setiap malam bulan purnama dan memberikan persembahan berupa ayam hitam. Dengan begitu usahamu akan lancar dan uang akan datang dengan sendirinya." Pak Hamid mendengarkan dengan seksama, namun dalam hatinya mulai timbul rasa takut. Apakah benar ini jalan yang harus ditempuh? Namun ia tidak bisa mundur sekarang. Semua sudah di depan mata. Setelah mendapatkan penjelasan rinci mengenai ritual yang harus ia lakukan, Pak Hamid pamit dan kembali ke rumah dengan membawa harapan. Meskipun ada kecemasan yang tidak bisa diabaikan. Setibanya di rumah, Bu Anis menunggu dengan penuh harap. "Gimana Pak? Apa katanya?" tanya Bu Anis penasaran. Pak Anis menceritakan semuanya tentang ritual dan persembahan ayam hitam yang harus mereka lakukan.
Meskipun awalnya Bu Anis terlihat ragu, namun melihat kondisi mereka yang terus menurun, ia akhirnya setuju untuk mencoba. Malam itu, dengan sedikit rasa takut, Pak Hamid memulai ritual pertamanya. Aroma kemenyan kembali memenuhi ruangan dan suara ayam hitam terdengar samar dari kejauhan. Ini adalah awal dari perjalanan baru bagi Pak Hamid dan keluarganya. Perjalanan yang akan menguji batas-batas mereka, baik secara fisik maupun mental. Namun tanpa mereka sadari, keputusan ini telah membuka pintu yang tidak mungkin ditutup kembali. Apa yang tampak sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi bisa saja membawa mereka ke dalam jurang yang lebih dalam dan penuh bahaya. Setelah menyerahkan uang mahar kepada Mbah Gondok, Pak Hamid merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ritual yang selama ini hanya ia dengar dengan cerita-cerita mistis kini akan dijalankannya sendiri. Mbah Gondok menerima uang tersebut dengan senyuman tipis dan kemudian mulai menyiapkan segala perlengkapan untuk ritual. Ruangan tempat mereka duduk semakin terasa aneh. Di sekelilingnya terdapat berbagai benda mistis yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Patung-patung kecil, dupa yang terus menyala, dan sesajen berisi bunga, telur, serta berbagai jenis makanan. Di sudut ruangan ada sebuah kotak kayu besar yang terlihat sangat tua, penuh ukiran-ukiran kuno. "Kamu sudah siap, Nak?" tanya Mbah Gondok sambil menyalakan dupa dengan tangan gemetar namun penuh pengalaman. Pak Hamid menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bah, saya sudah siap." Mbah Gondok mengambil segumpal rambut dari kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, lalu mencampurkannya dengan air dari kendi tua. Ia mulai membaca mantra-mantra yang terdengar asing di telinga Pak Hamid, membuat semua semakin mencekam. Dupa mulai mengeluarkan asap tebal yang memenuhi ruangan, seolah membawa mereka ke dimensi lain. "Sekarang duduklah di sini dan pegang kendi ini," perintah Mbah Gondok sambil menyerahkan kendi air kepada Pak Hamid. Tanpa banyak bertanya, Pak Hamid mengikuti perintah itu. Tangan Mbah Gondok kemudian menaburkan sesuatu ke atas kepala Pak Hamid. Entah apa yang ditaburkan, tetapi baunya sangat menyengat. "Mulai sekarang kamu akan menjalani kehidupan baru. Tapi ingat, jangan pernah melupakan sesajen yang harus kamu berikan setiap malam Jumat Kliwon. Jika tidak, pesugihan ini akan berbalik menjadi kutukan." Mendengar itu, Pak Hamid sedikit tersentak. "Kutukan, Bah?" tanya Pak Hamid dengan suara yang nyaris gemetar. "Iya, tidak ada yang gratis di dunia ini, Nak. Kamu ingin cepat kaya, maka kamu harus mengikuti semua aturannya dengan benar. Jika tidak, keluargamu yang akan menanggung akibatnya," jawab Mbah Gondok tegas. Setelah ritual selesai, Mbah Gondok memberi Pak Hamid sebuah kantong kecil berisi benda-benda mistis yang katanya harus diletakkan di warungnya sebagai jimat penglaris. Selain itu, Mbah Gondok juga memberitahukan bahwa ia harus segera mencari ayam hitam untuk dijadikan sesajen dalam 3 hari ke depan. "Kalau kamu tidak melakukan ini, pesugihanmu akan gagal. Jangan sampai melanggar apapun yang terjadi." Peringatan Mbah Gondok kembali terdengar jelas di telinga Pak Hamid. Dengan hati yang bercampur aduk antara ketakutan dan harapan, Pak Hamid mengangguk dan menerima semua syarat yang diberikan. Setelah semua selesai, Pak Hamid pamit pulang dengan membawa jimat dan petunjuk yang harus ia jalani. Di perjalanan pulang, pikirannya berputar-putar. Apakah keputusan ini benar? Apakah dia bisa menjalankan semua ritual ini tanpa menimbulkan masalah? Namun bayangan tentang kesuksesan yang telah diurai terus menghantuinya. Ia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang terus menghimpit keluarganya. Sesampainya di rumah, Bu Anis menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Gimana, Pak? Udah berhasil ritualnya?" tanyanya. Pak Hamid hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu, sekarang kita tinggal tunggu hasilnya dan jalankan semuanya yang diminta oleh Mbah Gondok." Namun di dalam hatinya ada perasaan cemas yang mulai tumbuh. Pak Hamid tahu bahwa setelah ini hidupnya tidak akan pernah lagi sama.
Setelah menjalankan semua yang diinstruksikan oleh Bagondo, kehidupan Pak Hamid dan keluarganya berubah drastis. Usaha baksonya yang sebelumnya sepi, kini mendadak ramai dipenuhi pelanggan. Setiap hari antrean panjang terlihat di kiosnya dan baksonya habis terjual sebelum malam tiba. Uang mengalir deras dan Pak Hamid semakin yakin bahwa keputusan untuk melakukan pesugihan itu adalah langkah yang tepat. Namun, di balik kesuksesan itu, bayangan mengerikan selalu menghantui. Setiap 4 bulan, kecelakaan tragis terjadi di depan kiosnya. Dan setiap kali ada satu nyawa yang hilang, meskipun warga sekitar menganggapnya kejadian-kejadian itu sebagai kecelakaan biasa. Hati kecil Pak Hamid selalu gelisah. Bau anjir darah di jalanan setelah kecelakaan itu terasa seperti pengingat akan perjanjian yang telah ia buat dengan sosok kengerian di balik ritual pesugihan itu. Suatu malam, ketika Pak Hamid sedang duduk di depan kiosnya, ia teringat perintah Bagondo tentang tumbal. Ia tahu bahwa tumbal itu bukan dari keluarganya, namun rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Setiap kali ada kecelakaan, wajah-wajah korban yang tergeletak di depan kiosnya seolah-olah menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Seakan meminta penjelasan mengapa nasib mereka harus berakhir tragis. Di dalam rumah, Bu Anis juga mulai merasakan kegelisahan. Meskipun uang dan kekayaan mulai mengubah kehidupan mereka, keanehan-keanehan mulai terjadi. Salah satunya suara-suara aneh sering terdengar di dapur ketika malam tiba. Piring-piring bergeser sendiri dan terkadang ada bayangan hitam besar yang bergerak di sudut mata mereka. Namun ketika dilihat langsung, bayangan itu hilang seketika. Suatu malam ketika Pak Hamid sedang tidur, ia terbangun karena mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, sosok tinggi besar berambut hitam tebal dan bau busuk yang pernah ia lihat di ritual bersama Bagondo mulai muncul di hadapannya. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala dan berkata, "Sudah waktunya Hamid, jangan sampai kau lalai memberikan tumbal berikutnya." Pak Hamid terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Ia tahu waktu untuk tumbal berikutnya sudah dekat dan ia tidak bisa lari dari perjanjian itu. Di luar rumah, angin malam bertiup kencang, membawa kesunyian yang mencekam. Pak Hamid berdiri di jendela, menatap jalanan kosong di depan kiosnya, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekayaan yang ia peroleh dari pesugihan kini terasa seperti kutukan yang terus menghantui kehidupannya. Namun, jalan kembali sudah tertutup. Ia terjebak dalam perjanjian yang kelam. Dan menuju halaman belakang, suasana malam yang gelap hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu dapur, membuat suasana semakin mencekam. Bu Anis berjalan perlahan dengan perasaan was-was, sementara suara sapuan itu semakin jelas terdengar, seolah ada seseorang sedang membersihkan tanah kering di halaman. Sesampainya di halaman belakang, Bu Anis berhenti dan mencoba memfokuskan pandangannya. Namun yang dia temukan hanyalah kesunyian malam. Ada siapa-siapa di sana, hanya deru angin malam yang membuat daun-daun kering bergesekan satu sama lain. Tetapi perasaan merindingnya tidak hilang. Bu Anis merasa ada yang tidak beres. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dengan cepat dia berbalik untuk masuk kembali ke dalam rumah. Namun saat dia hendak melangkah, sebuah bayangan besar tiba-tiba muncul dari pojokan halaman, berwujud samar namun menakutkan. Bu Anis tersentak, tubuhnya membeku. Bayangan itu perlahan mendekat dan terdengar suara berat, seolah seseorang sedang tertawa pelan di dalam kegelapan. Dengan gemetar, Bu Anis mencoba berteriak memanggil suaminya, tetapi suaranya tidak keluar. Dia hanya bisa mundur perlahan sambil menatap bayangan itu, hingga akhirnya bayangan tersebut lenyap seperti tertiup angin. Tanpa berpikir panjang, Bu Anis segera berlari ke dalam rumah. Pintu belakang dia tutup dengan tergesa-gesa. Nafasnya tersengal, tubuhnya masih gemetar ketakutan. Sesampainya di ruangan tengah, dia melihat Pak Hamid masih duduk di sofa sambil menonton TV tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi.
"Pak, ada sesuatu di halaman belakang," kata Bu Anis dengan suara serak. Pak Hamid mengeringitkan dahi, menoleh ke arah istrinya yang tampak ketakutan. "Apa maksudmu, Bu? Halaman belakang sepi, palingan hanya angin." "Tidak, Pak, ini bukan cuma angin. Aku tadi lihat bayangan besar. Suaranya juga seram, kayak orang ketawa pelan," jawab Bu Anis masih terengah-engah. Pak Hamid berdiri dan mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin ibu cuma kecapean." "Sudah, tenang saja, tidak ada apa-apa kok," katanya sambil merangkul bahu Bu Anis. Namun, meski Pak Hamid berusaha meredakan ketakutannya, di dalam hati kecilnya sendiri, dia tahu ada yang tidak beres. Bayangan perjanjian pesugihan dan sosok mengerikan yang pernah dia lihat saat ritual di rumah Bagondok kembali menghantui pikirannya. Pak Hamid sadar bahwa sesuatu yang lebih besar mungkin akan segera terjadi. Malam itu ketenangan di rumah mereka berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui. Malam itu menjadi mimpi buruk yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Hamid dan Bu Anis. Setelah insiden yang menakutkan dengan sosok kuntilanak, mereka kembali ke rutinitas sehari-hari. Tetapi tanpa disadari, kesalahan fatal telah dilakukan. Pak Hamid yang seharusnya melaksanakan ritual pesugihan untuk menghindari hal-hal buruk, malah ketiduran. Esok paginya dia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa melewatkan satu ritual tidak akan membawa masalah besar. Namun hari itu menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Setelah bakso siap disajikan, warung mereka ramai oleh pelanggan yang datang. Awalnya suasana tampak berjalan lancar seperti biasa. Namun tak lama kemudian, salah satu pelanggan tiba-tiba berteriak keras, "Aduh, ada lalat di bakso ini!" Serunya dengan jijik, disusul suara muntahan dan keluhan dari pelanggan lainnya. "Ini bakso apa? Ada lalat hidup di dalamnya!" teriak pelanggan lainnya. Kericuhan pun segera terjadi. Beberapa pelanggan bahkan mencurigai Pak Hamid dan Bu Anis telah menggunakan cara-cara tidak wajar untuk menglariskan dagangannya. "Ini pasti pesugihan, mereka pakai penglaris dan lalat-lalat ini bukti dari tipu muslihat mereka," teriak seorang pelanggan dengan marah. Pak Hamid dan Bu Anis kebingungan. Mereka berusaha menjelaskan, tetapi kerumunan pelanggan yang marah semakin sulit dikendalikan. Laporan segera sampai ke RT setempat yang datang untuk menenangkan situasi. Namun suasana semakin panas saat RT ikut memeriksa bakso-bakso yang disajikan dan menemukan hal-hal yang sama. Lalat di hampir setiap mangkuk bakso. "Pak Hamid, Bu Anis, kalian harus menjelaskan ini. Apa ini? Lalat di dalam bakso dan ada tuduhan soal penglaris juga. Ini bisa jadi masalah besar," kata Pak RT dengan nada serius. Pak Hamid tidak tahu harus berkata apa. Rasa bersalah karena tidak melaksanakan ritual muncul di benaknya. Dia merasa ada sesuatu yang janggal, seolah-olah ini adalah konsekuensi langsung dari kelalaiannya. Namun, dia tetap memilih diam, berharap masalah ini bisa diselesaikan tanpa menyentuh rahasia gelap pesugihan yang dia lakukan. Namun, keadaan semakin tidak terkendali. Pelanggan yang marah mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Tidak ada pilihan lain, RT pun menghubungi pihak berwajib dan Pak Hamid serta Bu Anis akhirnya dibawa ke kantor polisi atas tuduhan melakukan penipuan dan pelanggaran kebersihan dalam usahanya. Di kantor polisi, Pak Hamid dan Bu Anis duduk diam, terperangkap dalam penyesalan. Bu Anis menangis pelan, merasa hidupnya hancur dalam sekejap. Sementara itu, Pak Hamid merenung, menyadari bahwa kesalahannya dalam mengikuti jalan pesugihan telah membawa malapetaka yang tidak terhindarkan. Meski belum ada yang mengetahui tentang rahasia pesugihan itu, bayang-bayang dosa dan kutukan seolah terus menghantui mereka. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari takdir yang mereka ciptakan sendiri. Kabar duka menyelimuti keluarga Pak Hamid. Sepulang sekolah, Hilmi dan Aden yang merasa kesepian di rumah mendapati bahwa orang tuanya mereka ditahan di penjara. Kios bakso yang mereka kelola ditutup oleh pihak kewajiban karena merasa masalah yang menyangkut kesalahan dalam usaha.
Mereka berdua merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara harapan untuk melihat orang tua mereka kembali semakin suram. Hari-hari berlalu dan Hilmi serta Aden terpaksa menjalani hidup sendiri. Meski mereka terus menjaga rahasia pesugihan yang dijalani orang tua mereka, namun ketegangan dan kegelapan segera menyelimuti rumah mereka. Keluarga Fahmi tidak menyadari bahwa sosok pesugihan yang mereka tiru sedang mengawasi setiap langkah mereka. Malam itu, perasaan gelisah mulai menyelimuti Hilmi. Sore itu, Hilmi terbangun dari tidur dengan wajah ketakutan. Dalam mimpinya, ia melihat Aden terkurung dalam sebuah istana, terikat dengan rantai. Wajah Aden sangat pucat, dipenuhi darah dan matanya menatap penuh ketakutan. Hilmi berteriak memanggil adiknya, tetapi Aden tampak tidak mendengarkannya. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar kencang dan ia merasakan ada yang tidak beres. Segera ia memutuskan untuk mengecek keadaan Aden. Namun saat ia masuk ke kamar adiknya, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Aden tergeletak di lantai dengan wajah pucat. Dan yang lebih mengerikan, ada sosok genderuwo yang mencekik leher adiknya. Aden berjuang untuk bernafas, tetapi semuanya usahanya sia-sia. Dengan matanya yang melotot tajam dan lidah menjulur, sosok itu tampak senang melihat penderitaan Aden. Dalam keadaan panik, Hilmi berusaha berlari keluar untuk meminta bantuan. Namun, sosok tinggi besar itu menghalangi jalannya, menangkapnya dan mengangkat tubuhnya ke udara. "Kamu akan menjadi tumbal berikutnya," ucap sosok itu dengan suara seram. Hilmi berusaha memberontak, tetapi semua usahanya sia-sia. Ketika sosok itu melemparkan tubuh Hilmi ke lantai, kepalanya membentur tembok dengan keras, mengeluarkan darah yang banyak. Dalam sekejap, Hilmi juga terkapar di lantai, menyusul Aden ke alam yang abadi. Keesokan harinya, seorang tetangga yang datang untuk memberikan makanan kepada Hilmi dan Aden terkejut ketika menemukan kedua bocah itu terkapar tak bernyawa di rumah. Suara teriakan wanita itu menggema di lingkungan sekitar, memanggil warga untuk membantu. Dalam sekejap, rumah itu dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mengurus pemakaman kedua bocah malang tersebut. Kabar duka itu pun sampai ke telinga Pak Hamid dan Bu Anis di penjara. Mereka terkejut dan merasa terhempas oleh kesedihan yang mendalam. Dengan penyesalan yang menghimpit hati, mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk mendapatkan kekayaan telah berujung pada kehancuran. Malam itu, dalam sel penjara, keduanya terjebak dalam lamunan penuh penyesalan, memikirkan kembali pilihan-pilihan yang telah mereka ambil. Kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang telah mereka buat. Konsekuensi yang menghancurkan bukan hanya diri mereka, tetapi juga anak-anak mereka yang tidak berdosa. Pak Hilmi dengan penuh kesedihan menghadap Bu Anis di dalam penjara. Suara beratnya menggetarkan suasana yang sedang tegang. "Bu Anis, saya ingin mengabarkan sesuatu," katanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Hilmi dan Aden telah meninggal dunia. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Bu Anis langsung terdiam, wajahnya pucat seakan semua warna menghilang dalam hidupnya. "Apa? Bagaimana bisa?" teriaknya, hampir tidak percaya. Mereka ditemukan tewas di dalam rumah dengan darah yang bersimbah. Lanjut Pak Hilmi, suaranya bergetar. Keduanya tertegun. Tubuh mereka lemas seolah dihempas angin kencang. Rasa duka yang dalam menyelimuti mereka. Air mata tak tertahan mengalir di pipi. Sementara kenangan indah bersama anak-anak mereka kembali membanjiri pikiran. Mereka berdua teringat betapa mereka telah terlibat dalam pesugihan, berharap mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan. Sekarang, semua itu terasa seperti sebuah kutukan yang menggerogoti hidup mereka. Bu Anis memegang perutnya, merasakan sakit yang mendalam. "Mungkin ini semua karena pesugihan yang kita jalani," ucapnya dengan suara tercekat. "Kita telah melanggar ritual dan mengabaikan peringatan yang ada. Sekarang kita menjadi tumbal." Setelah beberapa saat, mereka diizinkan untuk pulang sejenak.
menghadiri pemakaman anak-anak mereka. Dalam hati, keduanya berdoa, berharap semoga Hilmi dan Aden mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Tuhan. Pemakaman itu berlangsung singkat dan namun menyentuh, penuh dengan air mata dan ratapan duka. Namun tak lama setelah pemakaman, Pak Hamid dan Bu Anis harus kembali ke penjara. Rasa sedih tak kunjung pergi, menggantikan semua harapan yang pernah mereka miliki. Di balik jeruji besi, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang gelap. Teror yang sama menghantui mereka seperti yang dialami anak-anak mereka. Keduanya mulai mengalami kejadian aneh. Mereka merasa seperti diawasi oleh sosok-sosok yang pernah mereka puja. Kegelapan semakin menyelimuti dan dalam beberapa malam, Pak Hamid dan Bu Anis merasakan kehadiran yang menyeramkan hingga mereka berdua tidak bisa tidur nyenyak. Suatu malam di tengah teror yang semakin instan, mereka saling teriak dan berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Ketika teror itu mencapai puncaknya, keduanya seolah terjatuh ke dalam trans yang menakutkan. Mereka saling cekik, seakan dipaksa oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dalam kerusuhan itu, jiwa mereka dipisahkan dari tubuh, dan Pak Hamid serta Bu Anis menemui ajal mereka dalam keadaan yang sangat tragis. Saat pemakaman mereka berlangsung, seorang kiai yang mengenal keluarga itu datang untuk memberikan doa. Ia berdiri di depan kerumunan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dengan suara lembut namun tegas, kiai tersebut berkata, keluarga ini telah menyimpang, terlibat dalam pesugihan yang membawa mereka pada kehancuran. Warga mendengarkan dengan penuh keheranan. Sungguh sangat disayangkan karena dalam mencari harta, mereka telah mengorbankan kehidupan yang lebih berharga. Di antara kerumunan terdengar bisikan dan decak kagum. Banyak yang tidak menyangka bahwa Pak Hamid dan Bu Anis, pasangan yang tampak baik di luar, terjebak dalam kegelapan yang mengerikan. Suasana hening, hanya suara doa yang mengalun. Dalam hati mereka terbesit rasa syukur bahwa mereka tidak mengikuti jalan yang sama. Dengan hati yang berat, warga mengucapkan doa terakhir untuk mereka, sebuah pelajaran berharga bagi semua, bahwa kekayaan yang dia peroleh dengan cara tidak benar hanya akan membawa kepada kesengsaraan. Dan mereka berharap semoga arwah Hilmi dan Aden, serta Pak Hamid dan Bu Anis mendapatkan kedamaian di alam yang abadi.